Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya akan mengenalkan diri. Nama saya Linia Rahab dengan ujung NIM 076, Prodi Pendidikan Bahasa Arab B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis keempat yang berjudul azab yang paling ringan. Baiklah, saya akan menyebutkan hadisnya. Hadisu Anasin ibnu Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari azaban law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muqtadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aratu ahwana min haza wa anta fi sulbi adama alla tusyrika ahsibuhu qala wala adahilukan naro fa'abaita illa syirka rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Dan artinya ialah hadis ini dari Ibnu Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dari Nabi Muhammad SAW, Allah berkata Allah yang maha memberkati dan yang maha tinggi, azab yang paling ringan. Jikalau bagi engkau atau engkau mendapatkan padanya, apakah engkau akan menukar-nukar dengannya? Maka mereka menjawab, iya. Maka mereka berkata, Aku menginginkan engkau lebih ringan daripada ini, karena engkau tidak mempersyarikatkan atau menduga dengannya. Maka mereka berkata, Aku tidak akan memasukkan engkau ke dalam neraka jikalau engkau enggan atau kecuali berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dan selanjutnya itu terjemahan perkata. Yang pertama itu kayak tabaraka itu memberkati, li ahwani paling ringan, an-nari neraka, lau jikalau, kanat ada, laka bagi engkau, akanat apakah ada engkau, muqtadiyan menukar, biha dengannya, qad sungguh, illa kecuali, asyirka berbuat syirik, ta'ala maha tinggi, ahlu penghuni, azaban azab,
Arodats, aku menginginkan. Minka, dan engkau. Ahwana, lebih ringan. Fi, di dalam. Fisulbi, bakal. Sibuhu, aku menduganya. Tusyriku, engkau memperserikat. Kola, dia berkata. Adakhilaka, aku akan memasukkan. Fa'abaita, maka engkau enggan. Naam, ya. Fiha, padanya. Ad-dunya, dunia. Laka, bagimu. Lau, jikalau. Adama, cucu-cucu Adam. Ruahu, diriwayatkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan hadis. Sebagaimana hadis ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat akan mendatangi atau akan bertanya kepada orang yang masuk neraka. Yang masuk neraka itu yang bukan yang berat, tapi yang paling ringan. Yang paling ringan itu maksudnya itu azabnya, atau orang dari penghuni neraka yang paling berunjung dibandingkan semua penghuni neraka. Jadi Allah berkata kepada orang yang paling ringan azabnya di antara ahli neraka. Jikalau untukmu dunia dan apa yang ada padanya seperti tanah, air, dan gunung, serta sungai dan emas-emas. Apakah engkau akan menembus azabmu yang paling ringan ini dengan dunia dan beserta isinya itu? Maksudnya itu kan bisa nggak dengan harta dunia dan isinya itu menembus dengan dosa-dosamu gitu? Dan kemudian engkau dibebaskan dari azab yang menyakitimu. Lalu dia berkata, aku mau jadi andai dia punya kuasa dan segala isinya dia sendiri yang memiliki,
kecuali ini dia mau merelakan bumi ini dikembalikan kepada Allah agar dia bisa dibebaskan dari azab perih ini. Kemudian Allah menegaskan, sebenarnya dulu aku menginginkan yang paling ringan daripada ini. Karena dulu aku tidak pernah menyarankan engkau mengarahkan bumi dan segala isinya yang ketika engkau masih dalam bakal anak cucu-cucu Adam, agar engkau tidak memperserikatkanku. Kemudian Anas bin Malik berkata, yang demikian kamu tidak akan memasukkan ke dalam neraka. Maka kamu enggan atau tidak mau, dan kamu ingkar apa yang sudah dijanjikan itu, dan bahkan kamu berbuat atau berlaku syirik. Baiklah, dan pembahasan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini membicarakan tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akidah. Khususnya percaya terhadap hari akhir, tentang neraka, dan tentang kerasnya azab neraka. Jadi, sasaran dari pengajaran di dalam hadis ini adalah agar peserta didik paham dan sadar bahwasannya azab neraka itu ada dan menyakitkan, perih, sangat menyakitkan. Tidak seperti yang kita bayangkan, tidak menyakitkan atau tidak itu. Yang mana yang paling ringannya saja jauh lebih berharga kebebasan dari yang paling itu dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Dan yang kedua, hadis ini juga mengajarkan tentang metode menjelaskan.
yaitu bagaimana menerangkan atau menjelaskan sesuatu dengan metode tamsil. Tamsil itu atau perumpamaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan betapa beratnya, betapa kerasnya azab di neraka dengan jalan atau membandingkan azab neraka yang paling ringan itu. Dengan kemegahan yang didapatkan seseorang yang memiliki dunia dan segala isinya. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang tidak bisa dipahami atau janggal. Saya meminta maaf karena saya juga masih belajar, dan semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan dan saudara-saudari sekalian. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf dan saya akan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.